Kalurahan Purwomartani merupakan salah satu kalurahan yang berada di wilayah Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalurahan Purwomartani memiliki warisan budaya yang cukup beragam, yang selama ini dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat dengan baik. Baik berupa warisan budaya benda yang berupa Candi Sambisari, maupun warisan budaya tak benda berupa upacara-upacara adat yang selama ini masih dilaksanakan dan didukung oleh masyarakat Kalurahan Purwomartani. Salam budaya, lestari budayaku. Pemirsa, saat ini saya berada di Candi Sambisari yang terletak di Kalurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kampung Sambisari. Candi Sambisari selesai pemugaran pada bulan Maret tahun 1987 dan sampai saat ini Candi Sambisari masih digunakan untuk wisatawan, tidak untuk peribadatan. Dampak dari adanya Candi Sambisari di Kalurahan Purwomartani khususnya dan Kapanewon Kalasan pada umumnya kepada masyarakat Kampung Sambisari sendiri, peningkatan ekonomi tentu saja karena adanya wisatawan yang datang di Kampung Sambisari untuk menuju ke Candi Sambisari. Selain itu, banyak masyarakat sekitar Candi Sambisari juga memanfaatkan adanya wisatawan yang berkunjung untuk meningkatkan ekonomi mereka melalui kuliner maupun penjualan souvenir atau yang lainnya. Di Purwomartani sendiri, selain adanya Candi Sambisari, juga banyak kampung-kampung wisata, kampung-kampung budaya. Di antaranya ada di Bromonilan, ada di Sambiroto, di mana Sambiroto terkenal dengan upacara adatnya setiap bulan Suro. Setiap bulan Suro di Kampung Sambiroto sendiri mempunyai upacara adat Suran, itu nguras batok bolu, di mana batok bolu itu sebuah seperti sendang kecil. Di situ timbul air, muncul air, dipercaya oleh masyarakat di mana air tersebut bisa untuk kesehatan atau yang lainnya. Dan setiap bulan Suro diperingati dengan arak-arakan bergodok di arak-arakan gunungan, di mana gunungan tersebut setelah diberikan doa kepada sesepuh setempat, lalu diberikan kepada masyarakat, atau orang Jawa mengatakan dirayah gunungan, seperti itu. Selain ada Sambiroto dengan upacara adatnya setiap bulan Suro, juga ada kampung wisata sungai di Bromonilan, di mana di Bromonilan mengedepankan wisata sungai. Sepanjang sungai Kali Kuning oleh masyarakat Bromonilan dibuat sedemikian rupa sehingga air sungai yang ada di Bromonilan itu sangat jernih sekali dan lingkungan juga bersih, bebas dari sampah. Jadi silakan untuk menghilangkan kejenuhan, riuhnya kota, pemirsa semuanya bisa berkunjung di Kampung Bromonilan, menikmati sejuknya aliran air sungai yang ada di Bromonilan, Purwomartani, Kapanewon Kalasan. Selain wisata di Sambiroto dan Bromonilan, Purwomartani juga ada kampung budaya, yaitu Kampung Cupuatu, di mana kepercayaan masyarakat yang beredar di Cupuatu sendiri, berdirinya Kampung Cupuatu itu karena adanya seorang prajurit dari Kediri, ya semasa kerajaan Kertajaya, yang pergi dari kerajaan Kediri lalu mengembara, sampailah mereka di wilayah Cupuatu yang dulunya adalah hutan dan tempat yang kering, hanya ada pasir dan batu. Karena adanya dua prajurit, yaitu Ki Jolodoro dan Ki Gambir Ranom,
Tempat tersebut diritualkan dan terjadilah Kampung Cipuatu, di mana kampung yang dulu hanya bebatuan dan pasir menjadi kampung yang banyak mengeluarkan sumber air. Dan sebagai tanda itu di Kampung Cipuatu sendiri ada Tugu Cipuatu. Namun saat ini Tugu Cipuatu dari Kampung Cipuatu oleh Ngarso Dalem dipindahkan di depan Gedung Agung yang ada di titik 0 Kota Yogyakarta. Ada tugu seperti Tugu Bengsil, itu simbol dari Tugu Cipuatu itu sendiri. Dan oleh masyarakat Cipuatu untuk mengingat-ingat berdirinya Kampung Cipuatu, setiap awal tahun diperingati sebagai berdirinya Kampung Cipuatu. Ada arak-arakan bergodo, ada arak-arakan gunungan, dan di situ juga difragmenkan berdirinya Kampung Cipuatu. Selain Sambiroto, Bromonilan, dan Cipuatu, Purwomartani juga mempunyai upacara adat nguras Banyu Bening yang berada di Kampung Bening, tepatnya di Dusun Dayaan, Kelurahan Purwomartani. Juga sama yang ada di Sambiroto, yaitu mengadakan pesta rakyat yang diawali dengan adanya pasar malam. Untuk acara puncak nantinya arak-arakan bergodo dan arakan gunungan, sama seperti yang ada di Sambiroto dan Cipuatu. Kelurahan Purwomartani juga banyak sekali potensi-potensi budaya dari olahraga tradisional. Itu ada jemparingan, di mana jemparingan sendiri saat ini sudah punah. Bisa dikatakan suatu olahraga tradisional yang sudah tidak dikenal oleh masyarakat, apalagi anak muda. Namun saat ini oleh Kelurahan Purwomartani sejak tahun 2000, kurang lebih 10 tahun terakhir ini, digiatkan lagi untuk olahraga tradisional jemparingan atau memanah. Bagi pemirsa pecinta jemparingan, silakan berkunjung ke Kelurahan Purwomartani setiap Sabtu sore untuk bersama-sama berlatih jemparingan atau memanah. Selain itu, Purwomartani juga mempunyai banyak sekali penggiat-penggiat kebudayaan atau seniman-seniman muda. Adanya sanggar, baik sanggar tari, sanggar seni tradisional, ketoprak. Salah satunya ada sanggar Damar Bumi Budaya, di mana sanggar tersebut menaungi beberapa kesenian tradisional, wayang kulit, ketoprak, teater, maupun yang lainnya seperti tari, yang ada di Kampung Sumudaran Purwomartani, Kalasan. Di mana dari sanggar tersebut mencetuskan seniman-seniman muda untuk regenerasi ke depannya, agar kesenian tradisional tidak punah karena tidak ada regenerasinya. Di mana ada event-event tahunan seperti festival-festival di kabupaten, seperti itu, mewakili Kapanewon, bahkan event-event yang diselenggarakan oleh pemerintahan. Kami atau Sanggar Damar Bumi Budaya selalu berpartisipasi dalam event tersebut. Mungkin pemirsa semuanya akan saya ajak di tempat teman-teman latihan jemparingan. Bagaimana keseruannya latihan jemparingan? Yuk kita ke tempat konco-konco latihan jemparingan. Terima kasih. Kami dari sekelompok penggemar panahan jemparingan ini, kami mendirikan sebuah paguyuban yang bernama Danur Wenda. Dari awal mula kami hanya berlima, kemudian kami berkembang, akhirnya sampai tahun 2000, sampai sekarang ini anggota kami sudah mencapai
20-an kurang lebih, meskipun ada beberapa yang aktif maupun yang tidak aktif. Dalam perkembangan dunia jemparing ini ada sangat menarik sekali, karena di dalam jemparingan ini banyak sekali mengandung filosofi yang sangat dalam. Dari awalnya adalah kata memanah, panahan yang dari kata dasar manah. Dan memang setelah kita terjun ke dalam dunia panahan atau jemparingan di dalam versi Jogja ini adalah, jadi di sini bagaimana cara kita mengendalikan diri dalam mencapai tujuan, bakal mendapatkan sasaran yang kita dapat. Tidak akan fokus, tidak akan mencapai targetnya. Oleh karena itu jemparingan ini adalah sangat luar biasa di dalam hal seninya. Busur jemparingan ini adalah tidak seperti ini. Busur Mataram awal adalah bentuknya flat, tidak seperti ini. Jadi kita tetap dengan posisi yang sama duduk, kemudian dijadikan miring seperti ini. Tapi pada awalnya busur Gendewa Mataram adalah seperti ini, dengan penampakan hampir mirip. Tapi cara memakainya adalah tanpa mengincar sasaran, hanya dengan hati. Makanya panahan dari karena manah, dan wah luar biasa sekali. Dan panjenengan kalau menyelam ini banyak kecanduannya. Cara seperti ini pada awal-awal busurnya menariknya seperti ini. Kemudian karena ini di dalam panahan nasional tidak dipertandingkan, beliau sebagai ketua, akhirnya di dalam sejarahnya beliau menjadikan Gendewa itu miring seperti ini, dan dengan incar seperti ini, mata anak panah yang diarahkan ke bandul. Bandul pun di sana juga mempunyai filosofi. Merah itu mempunyai poin 3, yang putih mempunyai poin 1. Itu diartikan adalah yang kepala merah itu bisa diartikan adalah raja, dan bawah itu yang putih keseluruhan itu adalah rakyat. Jadi pada saat panjenengan mengarah ke raja beridentik dengan tahta, banyak para penjemparing itu selalu menuju ke arah kepala karena mempunyai nilai 3, mempunyai nilai tahta. Jadi hampir rata-rata di dalam pertandingan jemparingan ini biasanya disebut dengan gladen secara umum. Gladen pun dari nanti hasilnya para juaranya disebut titis. Layak kita sebut seperti itu, titis 1, titis 2, titis 3, dan sebagai hadiah atau dalam kebiasaan kami menyebut dengan bebungah. Bebungahnya enggak seberapa, tapi pada saat kita berkumpul bersama, bersilaturahmi, di sini ada makna luar biasa di dalam jemparingan ini. Biasanya dalam pembuatan jemparingan saya menggunakan kayu Jawa. Biasanya ada kayu sawo seperti ini, kayu sawo, kemudian ada kayu sono keling seperti ini, cenderung coraknya lebih hitam. Terus kemudian larnya ini dari bambu petung seperti ini contohnya. Kemudian cengkolaknya ini macam-macam, ada yang dari tadi sawo, juga ada sono keling, kemudian ada galih asem juga ada, seperti itu contohnya galih asem. Kemudian yang penting dalam pembuatan busur jemparingan seperti ini itu sesuai tinggi badan pemakai. Misalnya contoh, kalau saya itu 170 tingginya, lah ini busur ini 170. Jadi sesuai peraturan yang sudah ada, itu sesuai tinggi badan pemakai, seperti itu dalam busur jemparingan seperti itu. Kemudian dalam pembuatan itu lar atau bambu harus presisi ya, seperti ini. Nah, contoh seperti ini lengkungnya
atas sama bawah ini benar-benar sama. Tidak boleh ada perbedaan embat namanya. Kalau embat rata, semua rata. Nanti kalau asal-asalan bikin, mungkin semua orang bisa bikin, tapi dalam akurasi untuk memanah, itu yang paling penting dalam settingannya. Di sini ada yang namanya anak panah atau jemparing. Nah itu bagiannya di ujungnya ini ada yang runcing paling ujung ini namanya bedor, biasanya terbuat dari baja atau stainless. Kemudian bagian yang paling panjang ini namanya deter, terbuat dari bambu atau biasanya dari kayu, tapi jarang. Kalau di zaman sekarang itu pakai bambu petung yang rosnya sangat panjang. Mungkin sekitar 68 sampai 72 cm. Kemudian di sini kita memakai bulu. Bulu ini bisa divariasi warna, ada pink atau kuning atau hijau. Ini terbuat dari bulu entok. Kemudian yang paling belakang namanya knock point. Ini kalau di sini kita sudah memakai knock. Ini beli ya. Kalau knock ini kita tidak bisa bikin karena ini harus standar nasional ini.